A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengucap salam sunnah, menjawab salam wajib. Wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allah firman dalam Al-Qur'an, a'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima syartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Ini ayat Allah SWT mengenai orang-orang yang sudah diajarkan ilmu. Sudah sampaikan ayat-ayatnya, jangan mencuri tetap, jangan bohong, tetap, jangan berbuat dosa, tetap buat dosa, jangan cabut, jangan bolos, tetap cabut bolos, jangan nggak masuk sekolah, jangan nggak mengaji, tetap juga nggak masuk sekolah, nggak mengaji. Ini ancaman Allah nih, ya. Dan orang-orang seperti itu, yaitu Allah beriman yang mafhumnya, barang siapa lalai dari mengingat Allah, sudah diingatkan, ayatnya dibacakan, taklim sudah dibuat, tapi tidak mau dengarkan, tidak mau ikut, tidak mau melaksanakan, maka sungguh baginya kehidupan yang sempit. Kalau kemarin kita jelaskan, man amila sholihan, siapa yang menyempurnakan amal solehnya, baik laki-laki atau perempuan, wa mu'minun, dan dia dalam keadaan beriman, falah min hayatan thayyibah, kami akan memberikan kehidupan yang lapang, yang bahagia. Ini sebaliknya, barang siapa yang lalai dari mengingat Allah, gak mau melaksanakan perintah-perintah Allah, sudah sampaikan ayatnya, tetap nggak mau, ajak sholat nggak mau sholat, ajak tahajud nggak mau tahajud, jadi hidupkan sunnah nggak mau hidupkan sunnah, tinggal sorban, tinggal jubahnya, pakai katok kemana-mana. Nah, ini ancaman Allah, barang siapa lalai dari mengingat Allah, maka sungguh baginya kehidupan yang sempit, dan dia akan dibangkit pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ya, buta dia. Ia berkata, wahai Allah Tuhanku, mengapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta seperti ini? Padahal dahulu aku melihat. Kenapa dibangkit aku buta? Dulu aku melihat. Kalau misalnya sekarang aja, ya, kita tiba-tiba dibutakan, Allah nggak bisa melihat, bisakah kita sampai ke rumah? Bisa nggak? Nggak bisa. Nanti di akhirat kita belum pernah ke sana, belum pernah jalannya kita hafal, kita pejam mata pun mana jalan mana neraka kita nggak tahu. Tiba-tiba di dunia kita dalam keadaan melihat, di akhirat dia bangkitkan dalam keadaan buta. Mau seperti itu? Mau seperti itu? Maka ini Allah SWT firmankan, padahal dahulu aku melihat di dunia ya Allah. Maka Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami. Sudah sampaikan taklim, disampaikan nasihat, disampaikan ayat-ayat Allah, disampaikan hadis Rasul, ustaz-ustaz dan menyampaikan, Abu Ya dan menyampaikan, kiai, ulama, tunggu kita sudah menyampaikan, ya. Telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, lupaku, gak ingat aku lagi. Padahal disampaikan, tidak aku buat lagi. Dan begitu pula pada hari ini, kamu pun dilupakan. Dibutakan Allah, lupa Allah sama kita. Ditarik itu mata, karena sudah dibacakan ayat-ayat Allah, gak mau lihat, tutup matanya, tidur seperti itu. Nah, ini juga nanti dibutakan di akhirat. Mau dibutakan di akhirat. Kenapa? Wajah-wajah ini tutupnya matanya. Nanti di akhirat tutuplah, nyuruh sana kemari kan. Maka dibuka mata, majlis ilmu dibuka mata. Nanti di akhirat pun kita akan dibuka mata. Nanti itu orang jalan semua di akhirat dia golek. Nah, ini kita mau menyeberang sirat, golek dia di sirat itu, masuklah dalam neraka. Buka matanya, ya, lihat tuh jalan. Bagaimana kita melihat majlis ilmu di dunia ini, melihat tuh kebaikan, ikuti, melihat kejahatan, nasihati, kemudian tinggalkan kejahatan-kejahatan itu, jangan malah ikut-ikutan. Paham tuh? Kalau kita dekati melihat orang baik, ya, kemudian kita ikuti kebaikannya, nanti akan dibagikan kita di akhirat bersama orang-orang baik, para nabi, para siddiqin. Tapi kalau di dunia ini kita lihat orang jahat,
nakal, lasak, cabut, bolos, yang dikeluarkan dari pondok pesantren, terus kita ikut-ikutan sama dia, ini nanti Allah bagikan kita bersama Fir'aun, bersama iblis, dan di dunia pun nanti akan kita sengsara. Mau seperti itu? Karena kalau orang baik kita ikuti, mereka adalah wali-wali Allah di sekitar kita. Kalau orang buruk yang kita ikuti, mereka adalah wali-wali syaitan di sekitar kita. Mau pilih mana nih? Wali Allah atau wali syaitan? Kalau jelaskan, udah sampaikan ayat. Lupa saya, nggak ingat saya, nanti Allah Subhanahu Wa Taala butakan mata kita. Seperti sekarang ini misalnya, azan dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya kan? Terus orang nggak mau sholat, nanti Allah buat dia buta. Kan waktu azan dikumandangkan itu ada kau lihat masjid di dekatmu, di depan rumahmu, di sampingmu, di kampungmu. Ada kau lihat masjid? Ada. Kenapa telingamu waktu dipanggil azan itu nggak mau datang ke masjid? Kan kau nampak jalannya, nampak. Udah, nanti dia akan dibutakan Allah. Telingamu ditulikan. Udahlah buta, tuli pula. Tiap orang kita melompat ke dalam neraka. Itu jurang, tuli nggak dengar, belum masuk dalam neraka. Udahlah buta, polan. Itu neraka tuh, udah tungki lagi. Masuklah ke dalam neraka. Udah buta di buat Allah, tuli pula. Nanti, kan? Kau kan tahu di dunia kemarin tuh jangan mencuri dibilang. Kenapa kau mencuri? Padahal disampaikan Abu Yamu, disampaikan Ustadzmu, disampaikan Tungku Dai dan sampai. Kenapa kau curi? Nanti udahlah buta, tuli dipotong pula tangannya. Putung tangannya dua-dua. Mau seperti itu? Kau kan ada kebaikan. Kenapa kau cabut? Kenapa kau bolos? Kenapa kau ikuti langkah-langkah orang baik? Kau ikuti langkah-langkah buruk? Diputus kedua kakinya. Menggelinding-gelindinglah di akhirat kelak. Mau seperti itu? Maka jangan ikuti. Nanti kalau ikut yang jahat nih, diputuhkan Allah Subhanahu wa taala kakiku dua-dua bagaimana? Kalau ku ambil ku kosok barang orang ku simpan ku buangkan, nanti putuskan Allah tanganku bagaimana di akhirat. Nanti kalau aku nggak mau dengarkan nasihat Abu Ya, nggak mau aku mengaji, nggak mau aku belajar, aku cabut bolos, dibutakan Allah mataku, ditulikan pula, dibisukan pula lagi. Kenapa? Udah ada ilmunya, orang nakal sekitar kita nggak kita nasihati. Ini orang tidur samping kita, nggak kita bangun nih, nanti bisu kita tuh. Itu kan bangun itu yang kelek-kelek tidur itu. Nanti dibisukan lisan kita. Udahlah tungki, kan? Buta pula, bisu pula, putus tangan dua-dua, putus kaki. Bagaimana jadinya itu? Menggelinding lah, kan? Gelinding orang jalan bagus dia. Ini kenapa nih? Ini orang yang dia cabut bolos, waktu masih mau nggak dengar. Waktu ada slop orang digosoknya, ada uang orang diambilnya. Kemudian dia ikut-ikutan cabut, aja orang cabut yang larangnya. Dia mulutnya tutup mulutnya itu. Siapa yang melihat keburukan kemudian tidak mencegah, maka dia sama dengan berbuat keburukan tersebut, dan bahkan dia menjadi setan bisu. Maka cegah kemaksiatan kita, latihan kita jadi wali-wali Allah. Wali-wali Allah itu bagaimana? Para nabi, para rasul melihat keburukan, nasihati, jangan buat buruk. Tidak boleh, nanti akan menyesal. Kalau kau buat buruk nanti akibat buruknya akan kena orang tua, ditimpa musibah, ditimpa kecelakaan. Kalau kau buat baik, nanti orang tua mendapat nikmat, didapatkan kebaikan, didapatkan rezeki yang berkah dan terjamin. Insya Allah dengan Allah SWT. Mudah-mudahan Allah membimbing kita semua untuk bisa menjadi orang-orang yang mengingati ayat-ayat Allah. Maka sering kita wajib membaca Quran itu diharuskan 1 juz 1 hari, memahaminya 1 juz 1 hari. Biar nanti ayat Al-Quran itu kita ingat-ingat terus, sehingga membuat dosa kita diingatkan oleh Al-Quran, mau maksiat kita diingatkan oleh Al-Quran, mau malas kita, mau ngantuk diingatkan oleh Al-Quran, mau cabut kita dengan baca-baca hadis sering-sering diingatkan oleh hadis tersebut. Sehingga Allah SWT beri kita, kalau kita baca Quran, kita ingat sepertilah Allah menyampaikan kepada Nabi dan Rasul dulu, maka hidayah nanti akan kita dapatkan derajatnya seperti derajat Nabi dan Rasul. Kalau kita baca hadis, kita sungguh-sungguh dengarkan, sepertilah hadis kita bacakan atau kita dengarkan, sepertilah Rasulullah SAW dulu menasihati sahabat-sahabatnya. Nanti mudah-mudahan hidayah pun seperti hidayah sahabat-sahabat Nabi yang kita dapatkan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan saja Buya semua kuatkan amal soleh. Pikirkan pikiran itu, gunakan pikiran ini baik, ikuti seperti diajarkan oleh Abang Buya kemarin yang sama-sama kami Jogja, Bang Mulyadi Imami. Diajarkannya, kalau misalnya kalian ingin juara, ingin sukses dari sekarang, perbaiki amal soleh kalian. Tingkatkan zikirnya, tingkatkan tahajudnya, tingkatkan duhanya, tingkatkan menasihati di antara kalian mendakwah, tingkatkan puasa sunnahnya, tingkatkan zikirnya banyak-banyak, baca Quran banyak-banyak. Nanti kalian akan naik derajatnya. Juara 1 itu, juara 2 akan datang.
Tapi kalau misalnya kalian malas, kalian cabut, tidak akan dapat juara. Naudzubillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang sampai yang kita amalkan, agar mengamalkan dakwahkan lagi kepada ahli keluarga dan sahabat kita, dan sampaikan ke sholat insyaallah di suatu kebaratul majlis. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti biasakan kalau taklim ada yang OMM ya, biar nanti tambah berkah.